Oke, baikkan untuk semuanya. Selamat pagi. Ya, kita berdoa dulu. Silakan Santa untuk mengikuti doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama yang Kristen kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Ibu kita Kartini, 1, 2, 3 ya. Ibu kita Kartini, putri sejati bagi Indonesia. Oke, silakan duduk. Ya, itu adalah lagu kita Kartini untuk kita sebagai siswa harus menghormati jasa-jasa para pahlawan. Jadi kita belajar harus gigih, harus tambah semangat untuk meraih cita-cita dan membangun bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Ya, Bapak Pak Pasien Mandulang hari ini akan membawakan mata pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini IPA. sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen kehadiran dulu ya. Daniel, Dea, Hadir Pak. Olkis, Hadir Pak. Kristi, Hadir Pak. Sapril. Hadir Pak. Ya, kita hari ini semua dapat hadir. Ya, itu semua karena kita sehat. Ya, kita semua kuat. Kita harus mulai pelajaran itu dengan sehat dan kuat. Baik, materi pelajaran kita hari ini Bapak ambil pada buku kita, perhatikan halaman 15. Ya, halaman 15. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak Bapak semua, kalian itu satu, kalian nanti dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, kalian itu nanti bisa dapat atau mampu menjelaskan fungsi-fungsi pada sistem organ pencernaan manusia. Oke, hebat ya. Jadi Bapak ada ini lagu, ya lagu kita nanti akan menyanyikannya cukup udah ya, yaitu dia lagu sistem pencernaan manusia, nadanya diambil dari lagu Ampar-ampar Pisang. Ya, kalau ampar pisang bagaimana? Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak, seperti itu. Udah, ini lagunya dari asalnya Kalimantan Selatan. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Oke, coba kita ya. 2, 2, 3 ya. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Dibuang, dikeluarkan lewat anus. Oke, cukup bagus suara kita ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Bapak akan melakukan asesmen awal. Ya, Bapak akan bagikan. Nanti silakan dikerjakan. Nanti setiap ketua kelompoknya nanti kelompok satu nanti ketuanya. Ya, oke. Nanti kumpul nanti letak di depan jawabannya. Nah, waktunya 5 menit. Udah siap, dikumpul, diletak di planunya, ditempelkan di planu. Tempel, ya silakan.
Enggak, setiap kelompoknya jangan menempel. Nanti kan ada plannya tempel aja. Itu sana, kelompok satu di sana ya. Kelompok satu sudah. Ya, kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 2 ya, silakan pilih di mana diletakkan asesmen awalnya. Oke. Ya, silahkan diletakkan tertempel. Ya, oke, ini kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Ini jawabannya ya, nanti setelah apa? Ini boleh dilihat hasil kerja temannya. Kemudian ya, ini ya dijawab juga semuanya ya. Ada kerongkongan, ya, ada anus, ya bagus. Dan kelompok 3 ini, kelompok 3 ya sudah biasa itu, nggak apa-apa. Ya di kelompok 3 juga, wah hebat. Ya mungkin masih ada yang belum ada fungsinya atau apa ya. Ya ini kelompok 4 ya. Jadi nanti tugas apanya diletak di panu di dekat kelompoknya ya. Oke, terima kasih. Sekarang dulu kita semua. Berikutnya Bapak mau nanya, ya, mengapa kita perlu makan? Oke, coba kerja kenapa kita perlu makan? Supaya tidak sakit dan supaya lambung tidak kosong. Iya, kita perlu makan. Tadi menurut temannya 1 supaya tidak sakit, dan yang kedua supaya lambung tidak kosong. Di mana lambung kita? Di bagian mana? Di bagian perut. Iya, di bagian perut ada lambung kita ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kerja. Ya, cukup mantap 3 kali. Mantap, mantap, mantap. Oke, berikutnya adik, pada topik pembelajaran kita ini seperti Bapak sampaikan di awal tadi, tujuan pembelajaran kita bisa menyebutkan nama-nama organ pada sistem pencernaan manusia, dan itu nanti yang kedua dapat menjelaskan fungsi-fungsi dan sistem organ pencernaan manusia. Jadi Bapak akan bagi kelompok, ya masing-masing kelompok nanti akan diskusi tentang kelompok 1 yaitu sistem pencernaan bagian mulut dan kerongkongan. Ya silakan digambar. Buat nanti fungsinya untuk apa? Ya, sistem organ pencernaan pada mulut dan kerongkongan. Ya, kelompok 2 sistem pencernaan pada usus, pada lambung dan pada usus halus. Iya, kelompok 3 pada usus besar dan membuat gambar dari sampai anus. Oke, kelompok 4 tugas kelompoknya buat bagannya, nggak usah digambar, buat bagannya, kemudian buat fungsinya ya. Kelompok 1, 2, 3 tadi membuat gambarnya, tapi ini buat bagannya aja. Oke, silakan dikerjakan dan didiskusikan 10 menit. Oke, silakan kerja kelompok, harus gotong royong, tidak boleh individu ya, harus kerjasama. Apa semua yang bangsa kita? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, iya. Dan kita tercerah, kita harus kompak kita dalam mengerjakan tugas kita. Ya, oke. Selanjutnya ya. Gambarnya untuk asesmen awalnya udah Bapak beri apanya ya, udah Bapak beri penilaiannya ya. Nanti setelah pembelajaran bisa dilihat ya, masih ada yang apa ini ya,
Tandanya. Oke. Kita letakkan dulu alat tulisnya. Oke, letakkan dulu alat tulisnya. Oke, kita tampilkan dari kelompok 1 ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tere. Nama saya Zee. Nama saya Hena membaca. Ya, silakan dulu dibaca hasil diskusinya, Terry ya. Baca dulu. Apa tadi diskusinya? Tentang mulut sama kelompok. Oh iya, baca dulu, baca. Silakan baca. Mulut. Mulut, memakan makanan dan minuman, lalu mengunyahnya atau menggigitnya, lalu menelan hingga ke kerongkongan. Kerongkongan, menelan makanan yang sudah. Oke. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami silakan bertanya. Oke, silakan bertanya. Ya, semoga Terima kasih kelompok 3 karena sudah Iya. bertanya. Kami silakan untuk bertanya. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kelompok 4. Bagaimana proses pencernaan makanan di dalam mulut? Oke. Ya, siapa yang jawab, Dewi? Oke, silakan Dewi. Terima kasih kepada kelompok 3 karena sudah ingin bertanya kepada kami. Kami akan mencoba untuk menjawab. Sistem pencernaan di dalam mulut dimulai pada saat makanan masuk ke mulut, kemudian digigit lalu dikunyah dan dihaluskan di dalam mulut, dilunak dan mulai ditelan. Oke, bagaimana kelompok 3 jawabannya? Apakah bisa terima? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, beri tepuk mantap untuk kelompok 3. Mantap, mantap, mantap. Ya, yang kelompok 1 ya, selamat menjawab ya. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Firza. Nama saya Karius. Nama saya Rita. Kami sudah memperkenalkan diri. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Fungsinya untuk Berdiri, sekarang bertanya. Oke. kami dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Ya, sekarang pertanyaannya. Coba jelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Oke, pada bicara. Menyalurkannya ke kerongkongan. Kerongkongan menyalurkannya ke lambung. Tiba di lambung. Lambung akan memproses makanan dan mencernanya. Dan lambung ampas tersebut akan dibuang melewati anus. Oke, dah. Ya. Bagaimana dengan depan kami? Apakah sudah bisa diterima? Sudah. Oke, sudah. Beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Akan ampas atau air besar yang disalurkan dari usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Ya. Oke. Ya, silakan ditempelkan ya. Ya, di dekat apanya? Di dekat panu kelompoknya ya. Kelompok mana dia? Oke. Perhatian ya. Ya. Oke. Udah itu sama serius. Oke, kalau udah balik ke tempat. Lalu duduk lagi tempatnya. Terima kasih sudah bagus ya, semuanya semangat. Oke. Ya, tepuk semangat dulu kita. Tepuk semangat.
adalah asesmen formatif. Jadi akan menilai lagi bagaimana tadi ya pengetahuan kita tentang sistem pencernaan. Silakan kerjakan, dan bisa kerja kelompok. Kerjanya ini masing-masing ya, buat namanya, ya buat kelasnya. Iya, dilengketkan lagi. Ketua kelompoknya aja yang melengketkannya, tidak bisa semua. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Waktunya 5 menit. Ya, nggak usah buru-buru, waktunya masih cukup. Ya. Oke, terima kasih untuk yang telah menjawab soal ya lembar kerja peserta didiknya untuk asesmen formatifnya. Menyampaikan materinya ya tentang sistem pencernaan. Jadi begini, makanan yang kita makan itu ya kan nanti akan diserap oleh tubuh. Ya, jadi makanan itu kita masukkan ke organ yang pertama sekali adalah organ mulut. Ya, organ mulut itu dia berfungsi untuk mengunyah. Ya, dari tadi setelah dia halus, hancur, dia akan tertelan melalui kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Ya, jadi fungsi kerongkongan itu dia untuk menyalurkan makanan yang udah halus tadi, yang udah kita tutup tadi dari kerongkongan, dia akan salurkan ke lambung. Ya, dari lambung, nanti dari lambung ini makanan akan diproses lagi oleh lambung. Nanti lambungnya dia akan bergerak, untuk mengambil makan tadi juga seperti memeras gitu, memasukkan tadi membantu oleh asam klorida. Asam klorida ini apa? Dia asam klorida ini untuk mengecek makan tadi. Kalau ada dia kuman-kumannya, dia akan mematikan kuman-kuman tadi. Ya, sejauh semana mampu asam klorida tadi. Ya, jadi setelah itu, setelah makan tadi diproses di lambung, nanti dia akan dialirkan ke usus halus. Dari usus halus nanti makin halus makan tadi. Ya, dari usus halus nanti ini akan menyerap. Ya, ada yang dari tenaga, ada yang nutrisi. Tenaga itu seperti dari karbohidrat dikeluarkan melalui anus. Itu yang disebut dengan feses ya, atau kotoran. Jadi paham bagaimana sistem pencernaan makanan tubuh manusia? Sudah paham? Oke, sudah paham ya. Organ-organnya tadi 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Ya, ada juga dia organ tambahan dia seperti pankreas, ada hati itu juga seperti pankreas dia untuk ada menghasilkan enzimnya. Oke, itu ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 2 ya. Firza mau bertanya ya, silakan pertanyaannya apa? Enzim apa saja yang ada di tubuh? Oke, enzim apa saja yang ada dalam tubuh? Baik. Nah, ada yang mau coba menjawab? Ya, jadi Bapak yang jawab. Oke, enzim dalam tubuh itu ada selain yang tadi, ada pepsin, ada renin tadi, ada asam klorida. Jadi di mulut pun ada itu dalam air liur itu. Namanya enzim apa? Enzim amilase. Ya, karbohidrat yang kita makan, dia nanti akan reaksi dia dengan enzim amilase. Ya, amilum. Ya, karbohidrat itu kandungannya amilum. Ya, jadi nanti amilum tadi reaksi dengan enzim amilase tadi. Dia menghasilkan nanti amilum, karbohidrat yang kita makan tadi. Contoh karbohidrat tahu bahannya ada seperti nasi, ya, itu mengandung amilum. Kemudian umbi-umbian, ya, ubi kayu, ya, itu juga mengandung karbohidrat. Ya, oke, ada lagi mau tanya? Oke, cukup. Berikutnya adalah kita
kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak akan bagi nanti kolom refleksi pelajarannya. Ya. Oke, silakan nanti isi ya. Oke, selanjutnya ada lagi marah, ada lagi menyukai pelajaran, ada yang biasa dan ada yang senang ya. Bagaimana kondisi hari ini? Oke, boleh diingatkan lagi ya. Refleksinya boleh di. Itu sudah belum? Sini boleh aja. Oke, sampahnya disimpan di kantong ya. Silakan. Udah ya, silakan kembali ke tempat semuanya. Ya, nanti lagi boleh ya. Oke ya, jadi pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Ya, tentang tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan apa yang lagi kita pelajari? Fungsinya. Iya, fungsi. Iya, fungsinya ya supaya kita bisa hidup lebih sehat. Iya, lebih lama, bisa lebih kuat. Iya. Ada lagi bisa apa kita kalau makan dengan makanan sehat? Bisa apa lagi kita? Belajar kita bisa tambah semangat. Nah, kita udah tahu makanan yang sehat mana yang bergizi ya untuk tubuh kita. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, guru hebat, murid cerdas, semangat belajar Pancasila, wujudkan merdeka belajar. silakan tutup dengan doa. Ya, kita udah mulai tadi doa, kita akhiri dengan berdoa. Setelah kita sudah siap belajar, maka kita berdoa untuk agama yang berbeda kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah selesai. Oke, silakan dulu tunggu dulu ya. Sini